Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anak kita lanjutkan ya pembelajaran kita. Nah, sekarang Bunda mau mengajarkan tentang menggambar imajinatif. Sebelumnya Bunda sudah menugaskan kalian untuk membaca yang halaman 42 sudah dibaca ya. Nah, hari ini akan kita bahas. Jadi, apa itu menggambar imajinatif? Nah, menggambar imajinatif adalah menggambar dengan cara membayangkan atau menghayal, ya. Jadi menggambar imajinatif itu kalian misalkan membayangkan sesuatu nih yang ada di kepala kalian, yang ada di pikiran kalian, lalu kalian tuangkan ke dalam gambar, ya. Itu namanya menggambar imajinatif. Nah, apa saja sih yang harus kita siapkan untuk menggambar imajinatif? Nah, yaitu yang harus kita siapkan adalah media gambar. Media gambar itu adalah tempat untuk kita menggambar ya, tempatnya. Nah, apa saja media yang bisa kita gunakan? Pertama, kita bisa menggunakan kertas. Nah, ini namanya kertas ya. Kita bisa menggambar di atas kertas. Lalu kita juga bisa menggambar di daun, ya. Nih, bisa menggambar di daun nih. Menggambarnya tapi pakai cat ya, pakai kuas. Lalu kita juga bisa menggambar di kain. Nah, ya seperti ini. Lalu kita juga bisa menggambar di papan, ya. Jadi kalau misalkan menggambar di kertas, kita bisa menggunakan pensil. Kalau menggambar di daun, kita bisa menggunakan kuas, ya, dan cat air. Menggambar di kain, kita juga bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan kuas juga bisa, cat air ya. Nah, kalau di papan kita bisa menggunakan kapur. Nah, ini adalah 4 contoh media yang bisa kita gunakan untuk menggambar ya. Media itu adalah tempatnya ya, tempat untuk menggambar. Ada kertas, ada daun, ada kain, dan ada papan. Nah, selanjutnya alat yang digunakan untuk menggambar atau mewarnai ya. Nih alatnya ya yang kita pakai. Nah, pertama ada pensil ya untuk membuat gambarnya. Lalu ada pensil warna untuk mewarnainya. Lalu ada krayon ya. Dan juga ada spidol warna. Nah, ini adalah alat yang bisa kita gunakan untuk menggambar dan mewarnai. Coba kita baca ada apa? Pertama, pensil. Ya. Lalu untuk mewarnainya bisa pakai pensil warna, juga bisa pakai krayon, juga bisa pakai spidol. Nah, selanjutnya ada langkah-langkahnya nih dalam membuat gambar imajinatif ya. Yang pertama adalah bayangkan dulu nih sesuatu yang kamu inginkan atau impikan untuk digambar. Lalu yang kedua, mulailah membuat sketsa atau pola gambar yang kamu bayangkan pada kertas. Jadi kalau sudah ada di kepala ya, kalau sudah ada di hayalan dibayangkan, lalu mulai deh buat di atas kertas ya, buat sketsa atau pola. Ya. Sketsa itu apa sih, Bun? Sketsa itu adalah rancangan gambarnya ya, rancangan gambar. Nah, yang ketiga, lalu tebalkan garis pada sketsa atau pola gambarmu. Nah, biasanya kalau kita membuat sketsa itu garisnya masih tipis-tipis saja, masih tipis-tipis dulu. Nah, kalau sudah jadi baru kita tebalkan kembali, ya. Yang keempat, warnailah gambar tersebut dengan menggunakan pensil warna, bisa menggunakan spidol, bisa juga menggunakan krayon. Warnailah dengan rapi dan menarik. Nah, ini sketsa gambar ya. Nah, tadi membuat sketsa gambar. Nah, sketsa itu adalah rancangan gambar ya, berupa garis ya. Coba di sini kamu buka yang halaman
49, di situ ada sketsa ya. Coba dibuka dulu bukunya, halaman 49. Sudah? Nah, diperhatikan ya. Nah, itu ada macam-macam sketsa ya. Nah, sketsa itu bisa digambar dengan menggabungkan berbagai garis. Nah, apa saja sih garis-garisnya? Nah, pertama ini ada yang namanya garis lurus. Dilihat ya, ini garisnya lurus ya. Tidak tidak bergelombang, tidak lengkung. Ya, ini garisnya lurus. Lalu ini ada namanya garis lengkung ya. Perhatikan ya, garis lengkung tuh, melengkung ya. Seperti huruf U ya. Namanya garis lengkung. Lalu ada zigzag. Nah, zigzag. Seperti huruf apa ya? Zigzag. Seperti huruf Z ya. Nah, ini namanya zigzag. Lalu ada yang namanya garis spiral. Nah, ini nih kayak obat nyamuk ya, garis spiral ya. Lalu ada yang namanya garis gelombang. Nah, ini gelombang namanya ya. Garis gelombang. Coba dilihat, perhatikan lagi ya, yang mana yang garis lurus. Ini garis lurus bentuknya seperti ini. Yang mana garis lengkung seperti ini ya. Ini namanya garis zigzag seperti huruf Z. Ini namanya spiral ya. Dan ini namanya gelombang. Nah, sekarang coba kita mau melihat huruf-huruf ya. Huruf yang memiliki garis lurus ya. Kira-kira apa saja sih huruf yang memiliki garis lurus saja? Yang mana, ayo? Nah, ini ya, A. Lalu ada E, ya. Lalu ada F. Lalu ada H, I, K, L, T, V, X, dan Y. Nah, ini adalah huruf-huruf yang memiliki garis lurus saja. Sementara yang lain tidak ya. Kalau yang B ini dia gabungan antara garis lurus dan juga garis lengkung. Nah, kalau yang ini Z itu termasuknya zigzag ya. Ya. Nah, ini juga sama ya. M juga sama, N juga sama garis zigzag ya, W juga sama ya, zigzag ya. Jadi ini huruf-huruf yang memiliki garis lurus saja. Ada A, E, F, H, I, K, L, T, V, X, dan Y. Nah, selanjutnya huruf yang memiliki garis lengkung saja. Yang mana? Yang hanya memiliki garis lengkung saja. Ingat ya. Yang mana? Yo. Yang melengkung. Ya, C. O termasuk garis lengkung ya. Q. U. Ada lagi? Tidak ya. Jadi hanya C, O, U, dan Q yang hanya memiliki garis lengkung saja. Oke, selanjutnya huruf yang memiliki garis zigzag saja. Yang mana? Masih ingat bentuk bentuk garis zigzag? Ya, seperti huruf Z ya. Nah, M juga termasuk ya. N juga termasuk. W juga termasuk. Z ya. Jadi ada 4 nih yang memiliki garis zigzag. M, N, W, Z. Nah, yang ini huruf yang memiliki garis gelombang saja. Yang mana ya? Iya, S ya. Bergelombang ya, seperti ombak. Nah, hanya satu-satunya huruf yang memiliki
garis gelombang. Nah, sekarang huruf yang memiliki dua jenis garis. Yang mana? Yang punya dua jenis garis. Gabungan antara garis lurus dan garis lengkung misalkan yang mana? Nah, B ya. Ini kan yang ininya lurus, yang ininya lengkung ya. D ya, ini juga D, yang ininya lurus, yang ininya lengkung. G ya, ininya lengkung, ini dua garisnya lurus. Ada lagi? J ya. Yang ini dari atas ke bawah lurus, lalu ke kirinya lengkung. P ya, sama ya, ininya lurus, lalu ininya lengkung. R. Ada lagi tidak? Tidak ada ya, sudah sampai sini ya. Ada huruf B, D, G, J, P, dan R. Nah, itu ya huruf yang memiliki dua jenis garis. Nah, sekarang coba kamu perhatikan contoh sketsa ikan berikut. Nih, ada halaman 50. Coba, nah, jadi begini ya caranya nih membuat sketsa nih. Mungkin garis atasnya dulu, lalu garis bawahnya ya. Lalu ini ada buntutnya ditutup, lalu dikasih mata, dikasih sirip ya. Nah, ini ada tahap-tahapannya. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita lihat video atau cara membuat sketsa ikan berikut ini. Silakan disimak. Ya, jadi pertama-tama kita buat bagian atasnya, buat garis gelombang, lalu buat garis gelombang di bagian bawah. Kalau sudah, kita buat ekornya, lalu kita beri mata, kita buat garis lengkung di dekat mata, kita buat siripnya dengan garis lengkung juga sama. Nah, terakhir kita buat siripnya lagi di dekat di badannya. Jadi selesai. Nah, itu tadi dia tahapan dalam membuat sketsa ikan. Sekarang kita akan membuat sketsa burung. Namun kita perhatikan dulu nih apa namanya? Sketsanya ya. Nah, ini ada apa? Kepalanya, matanya, paruhnya. Lalu kita buat perutnya ya. Lalu bagian badan yang atas, lalu kita buat sayap kiri dan kanan. Lalu kita apa namanya? Ekornya ya. Nah, sekarang kita simak lagi nih cara membuat sketsa burung. Diperhatikan ya. Nah, yang pertama kita buat bagian kepala burungnya. Lalu kita buat mata, kita buat paruh, lalu kita buat bagian perutnya, lalu kita buat bagian badan yang atas. Selanjutnya kita buat sayap yang sebelah kiri, buat dengan garis lengkung dan gelombang. Lalu kita buat sayap yang sebelah kanan. Namun ini kita hapus dulu ya, terlalu panjang.
Oke, kita buat sayapnya yang sebelah kanan. Lalu terakhir kita buat bagian ekor burung. Nah, sudah jadi. Nah, itu tadi dia adalah cara membuat sketsa burung. Nah, sekarang kita perhatikan lagi yang halaman 52. Coba kamu buka yang halaman 52, mewarnai sketsa gambar. Sudah dibuka. Nah, coba kamu baca terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, dilanjutkan lagi videonya. Oke, sudah dibaca. Nah, jadi selain menggunakan pensil warna, krayon ataupun spidol, kita juga bisa mewarnai dengan menggunakan sikat gigi atau cotton bud ya. Namun dengan cara dicelupkan ke dalam cat air ya. Nah, ini dia. Nah, kalau ini menggunakan sikat gigi ya. Kalau ini menggunakan cotton bud. Tahu ya cotton bud ya? Yang untuk membersihkan telinga. Nah, jadi selain menggunakan pensil warna atau krayon atau spidol, kita bisa mewarnai dengan cat air dengan bantuan sikat gigi juga cotton bud. Nah, anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Tadi Bunda sudah mengajarkan tentang menggambar imajinatif. Kalau sudah dikerjakan tugas-tugasnya, nanti akan Bunda share di Google Class. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.